Di jalan. Nggak muncul itu ya videonya. Oh, mesti jalan. Iya, Pak. Munculnya videonya, kalau nggak off cam nggak kelihatan kamu masuk apa enggaknya. Hanya on cam aja yang kelihatan. Ya. Kita mulai udah terlambat banget masuk tadi. Saya udah 6.30 saya masuk. 30. Terlambat banget nih. Ngantuk saya lama-lama mulainya. Itu mulai aja ya. Muncul sebentar ya, sebentar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan diskusi mengenai risiko pasar. Jadi risiko pasar itu muncul karena perbankan itu melakukan trading ya, trading di pasar atas aset-asetnya, terutama aset finansial aset ya, seperti obligasi ya. Dia ada investasi obligasi, kemudian juga mata uang ya, dan juga derivatif ya, derivatif. Kalau saham tidak boleh di trading kan. Kalau bank dilarang melakukan trading untuk saham. Tapi kalau dia investasi saham yang panjang boleh ya, tapi trading nggak boleh. Kalau dulu sebelum undang perbankan di bawah tahun berapa? 90-an itu bisa ya, bisa. Tapi dulu trading saham di pasar modal bisa. Jadi underwriter Bapindo juga bisa, tapi setelah undang perbankan baru nggak boleh. Jadi jadi market risk muncul karena lembaga keuangan itu aktif mentradingkan aktiva liability-nya daripada mengholdnya dalam jangka panjang. Jadi seperti beli mata uang dolar, nanti jual lagi, beli jual. Kalau di perbankan mungkin di bagian treasury ya, bagian di room ya, itu trading, bukan trading situ. Cabang nggak bisa trading. Mereka di kantor pusat aja. Maka petugas dealer itu kan nggak banyak di perusahaan di perbankan. 10 orang mungkin nggak sampai 10 orang. Kalau Bank Mandiri pun banyak di dealer. Jadi kalau bank-bank divisa yang menengah itu sedikit ya. BI juga punya dealer ya. BI juga mentradingkan mata uang, divisanya terutama. Kan BI punya divisa pemerintah Indonesia simpan di BI. BI supaya ada income di trading kan. Kalau diendapkan ini kan nggak ada hasil. Lumayan itu bisa menggaji pegawai segala macam. Lembaga keuangan yang bukan bank bisa ya mentradingkan saham seperti lembaga PMBN bisa ya. Kalau dana pensiun bisa melakukan trading saham di pasar modal bisa. Ya, pensiun itu ada bagian investasinya. Itu mereka putar uang pensiun putar di situ. Jadi kalau bank nggak boleh trading saham. Jadi ada 3 metode pengukuran market risk, yaitu symmetric, historic, back simulation, dan Monte Carlo simulation. Nanti kita lihat bagaimana konsep dan definisi risiko pasar. Nah, pengukuran market risk menggunakan symmetric seperti apa? Kemudian ada back simulation dan Monte Carlo simulation. Berapa konsep dari market risk ya?
Jadi risiko pasar itu muncul karena pergerakan komoditi di pasar itu. Kalau di pasar uang berarti komoditinya uang. Uang itu harganya apa? Dalam bentuk kurs. Kurs itu harga mata uang. Pisang 10 rupiah. Rupiah itulah harga pisang. Duren, satu duren yang besar itu bisa 50.000. Harga duren 50.000. Dolar, berapa harga dolar dibeli rupiah? $1 15.000. 15.000 itu harga dolar. Jadi kalau harga dolar, harga mata uang namanya kurs, nama kurs. Ini sama aja ke komoditi, nggak ada beda. Misalnya dulu beli $1 15.000, sekarang $1 16.000, berarti naik harga dolar dong ya. Nggak pakai kurs harga aja, naik harga dolar. Di rupiah nggak ada artinya. Dulu 14.000 dapat $1. Sekarang 15.000 dapat $1. Jadi 14.000 nggak dapat lagi $1. Jadi artinya mata uang itu nggak ada artinya. Misalnya dulu kalau di Singapura itu pisang itu harga 5.000, 5.000 aja. Ada 2.000, 3.000. Ya. Terus ini pisang satu berapa? Bukan satu ikat itu, satu pisang. Ini satu pisang 1.000. Besok kita beli satu pisang 2.000. Berarti Rp1.000. Sekarang nggak bisa lagi satu pisang. Harga pisang naik, rupiahnya melemah terhadap pisang. Gitu. Ngerti nggak? Ya. Rupiah melemah terhadap pisang, pisang naik terhadap rupiah. Sama aja, kurs juga sama seperti itu. Jadi karena perubahan harga, baik harga mata uang, harga barang komoditi, harga dari pinjaman, ya. Pinjaman kan bunga, ya. Bunga, nah itu yang menyebabkan terjadi risiko. Ya. Kalau saya punya pisang, harga pisang naik terus saya untung ya. Kalau saya punya dolar, dolar naik terus saya untung. Saya punya pisang nih, dolar pisang naik saya untung. Tapi kalau pisang turun, saya rugi, saya pegang pisang. Ya, harga turun. Saya beli motor barusan ini dibeli 15 juta. Besok harga udah 10 juta. Nah, karena sudah megang motor, bukan megang uang, rugi sudah. Ya. Kemarin saya beli 15 juta, sekarang jadi 10 juta, rugi. Jadi ekspektasi harga menimbulkan kerugian. Ya. Kalau misalnya saudara hutangnya hutangnya dolar, berarti kan punya uang dolar nanti. 3 bulan lagi punya dolar. Kalau harga dolar itu naik, untung atau rugi sudah? Naik, untung atau rugi kalau harga dolar naik. No respon ya. Jadi bertanya susah. Mungkin semua dosen banyak kesel. Kalau nanya mahasiswanya nggak menjawab ya. Orang nggak kelihatan ya. Bisa ditampilkan CCTV untuk PowerPoint-nya. Diajak ngomong bersama nggak respon ya. Ngomong sendiri saya tulis ya. Jadi market risk atau VAR adalah risiko yang terkait dengan ketidakpastian trading dan buka keuangan dari perdagangan portofolio. Disebut oleh kondisi pasar. Ya, kondisi pasar itu kalau pasar stabil harga di pasar kan nggak bergerak. Tapi kalau harga nggak bergerak, taking profit nggak ada bagi pedagang. Ya. Bukan pedagang yang klasik beli pagi sore jual, itu nggak bisa. Ya. Jadi seperti fluktuasi harga aset, tingkat suku bunga, market volatility dan market liquidity itu mempengaruhi kepada kondisi pasar.
Jadi apa manfaat pengukuran market risk? Yang jelas manfaatnya kita bisa antisipasi. Ya. Dan sebagai manajer informasi, memberikan informasi bagi manajer senior mengenai potensi risiko yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga disiapkan resources mutasi, terutama recovery, kemudian bisa bagaimana upaya mitigasi untuk mengurangi risiko itu. Tapi itu bisa menentukan setting limit. Ya. Misalnya limit tradingnya. Jadi kalau dealer itu potensi risiko tinggi, dibatasi itu ya, apa? Ini. Jadi batasan perdagangan ditetapkan kalau lagi risiko tinggi, berisiko rugi ya tinggi, maka limitnya dibatasi, dikurangi. Tapi kalau potensi risiko rendah, limit dinaikkan. Ya. Biasanya kan kalau dealer senior sama junior, junior itu limit lebih kecil pada dealer yang senior. Atau tergantung itunya, tingkat risiko masing-masing mata uang atau obligasi. Limit. Limit itu bisa volume trading, bisa juga limit terkait dengan jumlah mata uangnya, moneternya. Ya. Kemudian resource allocation, dengan adanya pengukuran market di situ dari ekspektasi sebelumnya ya, maka bank itu bisa mengantisipasi alokasi resources untuk mengatasi kerugian yang akan dihadapi ke depan itu. Ini membantu identifikasi area-area yang berpotensi memberikan return terbesar per unit risiko, sehingga dapat mengalokasikan sumber daya optimal. Jadi misalnya kalau portofolio kan ada mata uang A mengalami kerugian, mata uang B untung. Bagaimana mengoptimalkan mata uang yang potensi returnnya tinggi untuk bisa menutupi jumlah mata uang dimiliki oleh perbankan mengalami kerugian. Itu bisa memvalidasi kinerja, performance evaluation. Ini jelas membantu kinerja perusahaan. Ya. Jadi bisa mengevaluasi, mengantisipasi dan sebagainya. Kemudian regulasi, mengatur regulasi, peraturan. Ini misalnya diskreditasi, misalnya ekspektasi makanya risiko pasar untuk menghold rupiah tinggi, maka kebijakannya apa? Kebijakannya dalam pembatasan limit, apa kebijakannya terkait dengan aturan trading, mungkin dilakukan perubahan-perubahan lagi. Ya. Adanya upaya market risk itu, apakah dia nanti dijual, dibeli dan sebagainya. Nah, ada 3 model risiko pasar yang digunakan oleh lembaga keuangan. Yang pertama risk metric ya, atau varian atau foreign approach. Yang B historic atau back simulation. Yang C Monte Carlo simulation. Yang pertama kita lihat risk metric ya. Risk metric model ini dia bisa mengestimasi market risk, kerugian pasar karena melakukan trading sekuritas ya. Jadi mata uang dan sebagainya. Bunga dan sebagainya. Jadi dia melihat bagaimana estimasi kemungkinan kerugian karena kondisi yang tidak diharapkan. Jadi kalau diharapkan, kalau dia punya hold dolar, tentu dolar naik, tapi dolar turun. Ya. Jadi itu kan nggak diharapkan. Kemudian market risk berikut dengan daily earning at risk. Ya. Jadi kalau sudah belajar prestasi ya, waduh itu semester kurikulum, risk management itu di semester 7. Ya.
Kenapa setuju? Karena masuk sudah belajar investasi, jadi keuangan udah belajar istilah keuangan nih, udah belajar keuangan internasional punya nggak ada. Nah sekarang kurikulumnya mungkin di zigzag nih. Terus manajemen taruh di semester berapa? 5 atau 6. Ya. Sehingga kadang mahasiswa susah mengertinya. Karena belum tahu, seperti misalnya ini apa, investment dia itu harus belajar detailnya di mata kuliah investment. Ada buku Gruber itu ada investment. Ya. Itu apa dia itu melihat ekspektasi kemudian yang dihadapi oleh pemegang sekuritas itu. Jadi dia itu ada 3 komponennya. Pertama market value of the position. Ini market value posisi yang terkait dengan apa? Ini nilai investasinya gitu, investasi. Kemudian yang kedua price sensitivity of the position. Ada lagi potential adverse move in yield. Jadi kalau price sensitivity of the position dikali dengan potential adverse move in yield itu nama price volatility. Price volatility dikali market value position dapat dia. Kita lihat ini misalnya contoh ya. Ini market risk dari sekuritas pendapatan tetap ya. Tetap. Bisa satu lembaga keuangan mempunyai zero coupon bond dengan posisi market value seharga 1 juta. Ya. Market value 1 juta bukan bukan initial investmentnya, tapi posisi pasarnya 1 juta. Itu tempo 7 tahun yang harga pasar 1631483 ya. Di hari inilah untuk obligasi itulah 7,243% per annum. Dari atas diketahui bahwa market value position adalah 1 juta, ya, bukan 1631 ya. Jika ini 1631 ini apa nih? Jadi pakai data pakai lah 1 juta. Manajer lembaga keuangan di atas ingin mengetahui potensi exposure. Exposure itu potensi kemungkinan mengalami risiko ya atas investasi zero coupon bond itu. Tapi lembaga keuangan juga suku bunga berubah. Karena kita tahu suku bunga itu mempengaruhi nilai obligasi ya. Kalau suku bunga naik, nilai obligasi turun ya. Kalau suku bunga pasar turun, nilai obligasi naik. Ya. Kenapa? Karena obligasi itu kan punya kupon. Jadi kalau suku bunga di pasar itu lebih tinggi pada kupon ya, maka nilai obligasi jatuh, turun. Tapi kalau suku bunga di pasar itu di bawah kupon ya, dan juga faktor pembagi, maka obligasi itu akan naik. Ya. Lalu dicari orang, misalnya contoh di pasar itu bunga pasar 10%. Ya. Tapi obligasi itu memberikan kupon 12%. Terus dicari orang. Kalau sudah investor tanya, mau investasi di pasar dengan suku bunganya 10% atau obligasi 12%. Jawaban pasti jawabnya obligasi. Cari obligasi oleh pelaku pasar. Banyak cari harga naik, itu harga naik. Formulasi juga dari present value kan juga pasti naik kan pembagi itu. Kalau pasar itu pembagi. Ayo pasti naik harganya ya. Bapak ngantuk, Pak. Apa? Bapak ngantuk.
Nah iya, tiap malam ngantuk saya. Maka risiko ngajar malam itu ngantuk. Maaf ya Pak. Ya, terus minum kopi saya. Jadi besarnya kerugian yang dihadapi lembaga keuangan disebabkan atau tergantung pada volatility harga obligasi. Jadi daily price volatility itu sensitivity to small change in yield versus daily yield move sama dengan minus modified duration dikali versus daily yield move. Ya. Modified duration itu sama dengan ini formulasi di manajemen keuangan itu investasi. Itu durasi obligasi dibagi 1 tambah R. Kalau obligasi itu zero coupon bond, maka durasi sama dengan N-nya, umurnya. Kalau N-nya dihitung tahun, berarti jadi 7 tahun, berarti durasi juga 7 tahun. Tapi kalau durasi untuk obligasi berbunga, pasti durasi di bawah N kan, mungkin atas N. Jadi kalau makin panjang, umurnya durasi makin naik. Naik. Ya. Nah, modified duration itu 7 bagi 1 tambah berapa ya? Tambah 7,243%. Ya. Karena R-nya 7,243%. Jadi 7,243% yield hari ini. Ya. Yield itu menggambarkan R ini. R itu expected return dari investor. Menggambarkan expected return dari pasar saya itu. Jadi 1 tambah 0,7 0,07243 atau 7,243%. Nah, price volatility itu dihitung, sehingga price volatility dihitung dari modified duration minus kali potensial average move in yield. Potensial average move in yield itu dihitung dari ini standar deviasi dikali Z-nya. Z pada tingkat alpha berapa? Sini mungkin ini. Jadi kalau alfanya itu errornya kita akan 5% ya. 5% kiri kanan ya, 5% ya. Maka 5% itu Z-nya lah itu 16 apa? Z itu sama dengan 1,65 Z-nya. 1,65. Kan Z itu ada 3. 1, 2, 3. Makin hijau makin mepet itu. Jadi Z itu 3 kanan, 3 kiri. 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Kalau kiri 0, min 1, min 2, min 3. Ini statistik nih. Nah kalau Z-nya 5% ya, ini kan area error. Nah batasnya di sini. Itu 1,65. Kalau errornya 5%. Kalau 10% sini, nah Z berapa? Jadi kebanyakan dari soal itu errornya 5%. Jadi Z 1,5. Dikali standar deviasi. Ya. Jadi itu batas atas batas bawah ya. Standar deviasi. Jadi 1,05 kali standar deviasi. Ya. Lalu kita sehingga kembali lagi tadi ya. Nah, jadi 1,05 kali standar deviasi. Standar deviasinya di sini sebesar berapa standar deviasi? Deviasi adalah 10 basis point 0,001 standar deviasi. Ya. 0,01 kali 1,65 dapatnya 0,00105. Ya. Jadi potensial average move ini adalah
Z dikali dengan standar deviasi. Kalau Z itu tergantung pada error 5%, Z 1,05. Ya. Jadi standar deviasinya 0,01. Saya dapat berapa ini berapa? Ya. Jadi facility dapat min 1,07%. Dia artinya lah market value position kan 1 juta dikali facility-nya minus 1,07, dapatnya 10,770 ya, 10,770. Artinya dengan obligasi 1 juta potensi turun nilainya lah jumlah penilaian 10,770 ya. Potensi karena dia 5% dari 100 berapa? Kan 20 ya, maka 20 hari ya. Ini ukuran 100 hari. 5% dari 100 hari 20 hari. Ini 20 hari. 20 hari itu kan error kan 5%. Ya. Ini 20 hari ya. Ini 10,770 ya. Nah, dengan demikian artinya apa? Artinya kalau seandainya dia pegang obligasi $1 juta di pasarnya, maka selama 20 hari ke depan ada 1 hari yang dia mengalami nilai sebesar 10,770. Kalau dia 2 hari berapa? Ya, selama 2 hari. Jadi kan selama 1 hari. Selama 20 hari ke depan ada 1 hari kemungkinan dia mulai kerja. Kedua hari kali akar N dia ada. Jadi 10,770 tadi 10,770 kali akar 2. Kalau 3 hari akar 3. Contoh kalau 5 hari. Biasanya 5 hari. Maka VAR-nya lah 10,770 kali akar 5. Ya. VAR-nya. Ya. Di VAR itu dia dikali akar N. Ya. VAR. Gitu. Ya. Di VAR dia dikali akar N. Bagaimana dengan kalau mata uang asing itu obligasi? Ya. Karena kalau dia itu pegang mata uang asing ya, kita berapa ekspektasi rugi. Kalau tadi kita kalau pegang 1 juta obligasi, kemudian 1 hari kalau kerugian adalah ekspektasi 10,770 ya, dengan asumsi errornya 5% ya, deviasi 0,001 deviasi dari pergerakan harga obligasi itu ya. Deviasi kan berapa? 10 poin atau 0,01. Deviasi gampang sih, saya masukin data-data historik. Misalnya ingin lihat berapa sih deviasi untuk harga 3 bulan terakhir. Masukinnya harga 3 bulan terakhir ke Excel. Nanti cari di formulasi ada deviasi, di range plus deviasi. Deviasi itu dipakai. Deviasi itu dipakai untuk itu dia. Ya, berarti enggak ya? Karena market ini sedang dari mata uang asing ya. Jadi kalau market risk dari mata uang asing itu perbankan itu punya misalnya kalau dia punya kredit dalam valuta asing ya, diberikan valuta asing, maka ke depan itu misalnya kredit jatuh tempoh 3 bulan. Kredit itu memberikan $1 juta. Jadi 3 bulan lagi bank itu memiliki $1 juta. Ya. Itu dikonversi ke rupiah kan. Kalau dolar itu pada saat jatuh tempoh harga naik untung. Tapi bisa jatuh tempoh harga turun, nah rugi. Harga turun, nggak usah pakai terus bingung harga aja tuh. Kalau dolar turun, saya rugi. Menerima $1 juta tadinya di awal $1 juta itu kursnya 2.000, 10.000, 15.000, sekarang 14.000, nah rugi. Harga dolar turun.
Jadi kapan potensi risiko terjadi kalau kita bank itu punya aset valuta asing apabila harga valuta asing itu turun, ya turun. Kalau bank itu memiliki, so kita tunggu Hasan ya, enak itu, ya tunggu Hasan.
Oke, kita teruskan lagi ya. Jadi misalnya satu lembaga keuangan memegang posisi perdagangan Switzerland 1,6 juta Switzerland ya, dalam pasar mata uang dolar. Pada penutupan bisnis di hari tertentu. Lembaga keuangan tersebut ingin menghitung berapa daily earning at least dari posisi ini. Bisnis posisi dari posisi ini seandainya esok hari adalah hari yang buruk pada pasar mata uang berkaitan dengan nilai tukar dolar. Jadi kalau satu hari itu, jadi nilai kalau mata uang kita nggak pakai modified relation ya, langsung aja posisi mata uangnya itu dikali dikurskan dulu, dikonversi dulu ke mata uang lokal ya. Misalnya kalau ini kan mata uang lokalnya host currency kan dolar, maka berapa Switzerland itu per dolar. Nilai tukar ya sebelah dolar Switzerland 0,625 per dolar, maka posisi nilai dalam rupiah, dalam dolar ya, rupiah, dalam dolar ya. Itu 1 juta dolar Amerika. Ya. 1,6 juta Switzerland dikali 0,625 juta dolar. Ya. Nah, jadi kita menghitung berapa forex volatility-nya. Forex volatility itu kurs sama dengan kurs. Karena errornya kita pakai 5%, ya. 5% ya. Kemudian terdeviasi 56,5 basis point. Jadi 1,65 isinya. Error 5% itu isinya 1,65 kali 56,65 basis point, dapatnya 93,2 basis point atau 0,92%. Ya, volatility-nya. Sehingga biarnya posisi mata uang setelah dikonversi ke mata uang lokal itu 1 juta dolar. Ini 1,6 Switzerland. Mata uangnya lokalnya dolar. Itu dapatnya berapa? Kali efek volatility 0,00932 dapat 9320. Artinya satu hari ke depan kemungkinan harga dolar itu turun sebesar 9320. Harga apa? Kerugian 9320, sorry. Kerugian 9320, ya. Kalau kita hitung 5 hari, dikalikan aja 9320 kali akar 5, ya. Jadi dapat 28, 45 hari ke depan. Kalau 10 hari ke depan, dia akar 10, akar 10 diakarkan, ya. Kalau ekuitas, tadi obligasi, mata uang asing, ekuitas, kan bisa 3 itu yang di trading oleh perbankan. Kalau kalau apa? Pak, izin Pak mau nanya Pak. Iya ya. Boleh ke slide sebelumnya? Iya, yang mana ini? Yang tadi tuh Pak, yang DR kali akar 5. Iya. Ya, itu berarti N-nya itu dia yang misalnya ditanya nih bila ingin menghitung berapa potensi par, misalnya 7 hari berarti akar 7 gitu ya Pak? Akar 7 ya. Kalau 10 hari ke depan akar 10. Bukan dikali 10, akar 10 ya. Jadi ya, kali akar walaupun 10. 9320 untuk 1 hari ke depan, tapi kalau 5 hari bukan kali 5, itu di akar 5 kan. Ya, baik Pak, makasih Pak. Ya, oke, makasih. Ya, enggak garis lurus itu. Sebenarnya logik itu ada aturan matematiknya sih sebenarnya. Tapi di sini nggak ada kasih tahu kenapa akar 5 itu aturan matematiknya kadang ada asumsi-asumsi ya mendasari. Kan dalam waktu belajar keuangan di S2 dulu ya. Di S2 itu S1, di S2 kan. S1 itu mengatakan gitu. Canggih apapun metode ekspektasi untuk mengukur kejatuhan sekuritas kita tetap aja tidak bisa mendekati kebenaran realitanya. Malah katanya kalau kita misalnya
Itu bisa dicontohkan misalnya di dinding itu kita taruh bisa saham PTA, PTB berjejer ya. Bisa ada 100 perusahaan. Itu kita tutup mata kita lempar paku itu ke dinding. Misalnya paku itu tepat PTA, kita beli saham PTA. Kemudian lempar lagi ketancap di PTB, kita beli saham PTB. Lempar lagi ketancap lagi PTG, kita beli saham G. Itu portofolio ada 3 kan. Nah, portofolio 3 itu katanya kalau kita ambil yang PTA, B dan G itu seperti returnnya belum tentu lebih rendah pada seperti return yang dikali dengan matematik ini. Ya. Bisa aja lebih tinggi, lebih rendah. Kadang hasil-hasil riset mereka itu mengatakan justru expected return, justru realisasi return dengan menggunakan arbiter dengan melempar paku ke dinding itu justru lebih tinggi gitu. Aneh. Jadi artinya tidak ada satu metode pun yang tepat memperkirakan berapa nilai saham, berapa return yang tidak boleh bisa ada. Itu juga sama seperti ini. Apakah nanti benar-benar mata uang itu akan turun sebesar 9320 kalau kita pegang 1,6 juta sebulan, mata uangnya dolar, mata currency dolar, satu hari ke depan 9320 belum tentu, pasti. Nah, kalau investor pasar modal itu pada saat dia harus dijual, dia kan menggunakan harga masa lalu. Dia nggak peduli dengan informasi laporan keuangan, informasi lain. Pada saat dia kepepet, pakai itu aja. Tadi Bloomberg itu kalau sudah pergi ke perusahaan sekuritas, kan dilihat itu ada Bloomberg. Di Bloomberg itu ada kalau data saham historisnya. Saya ingin mengetahui berapa harga saham 1 jam lagi dengan harga pergerakan 1 jam selama 1 bulan. Itu keluar hasilnya tuh. Hasilnya. Harga 1 jam lagi sekian. Tapi apakah tepat? Tepat udah kagak semua mereka itu. Ya. Kalau tepat ada enggak? Ya. Misalnya itu dikatakan harga naik. Langsung dia jual kan? Dia jual. Harga kenaik, dia beli ya. Sorry, dia beli. Harga turun, dia jual. Misal dari estimasi Bloomberg itu harga turun. Maka dia ambil aksi jual. Ya. Kalau harga kenaik, 1 jam, 3 jam harga kenaik, dia ambil aksi beli. Ya. Ternyata nggak selalu tepat. Ya. Kadang-kadang kalau si dealer itu yang udah pengalaman ya, dia nggak usah lihat data lagi, intuisi jalan ini saham ini pasti naik ini, kondisi seperti ini. Maka dealer itu kan tiap pagi itu kita diskusikan, diskusinya itu adalah kondisi makroekonomi dunia, dan kebijakan Bank Sentral Amerika sama Inggris sama Jepang ya, dan suku bunga. Kemudian di dalam negeri dampak kemana, mereka ada relay tiap pagi mereka sebelum mulai trading itu. Jadi mereka sedang perkirakan. Termasuk di itu dia sedang perkirakan kalau karena itu turun seminggu sebelumnya dia tahu dia. Harusnya dolar itu kalau kita jadi pemilu 2024 kalau nggak tunda ya. Harusnya pengalaman masa lalu dolar itu mulai turun nilainya. Turunnya 2 tahun sebelum pemilu. Ya. 2 tahun sebelum pemilu. Misalnya kalau pemilu 2024, di 2022 ini harga dolar turun harusnya. Nanti 2023 kan kalau sekarang turun karena banyak aksi 2022-2023 itu banyak aksi jual dari partai politik kan, tadi dia nyimpan dolar. Jadi nyimpan dolar sehingga dolar itu turun, nanti naik lagi setahun sebelum dulu naik lagi misalnya. Dia mau kasih jual. Ya. Jadi atau bisa juga dolar itu turun setahun sebelum pemilu karena banyak aksi jual dolar oleh partai politik. Ya.
Itu belilah ya. Nanti setelah pemilu pilpres dolar naik lagi tuh. Ya. Naik lagi biasanya. Misalnya saya beli dolar setahun sebelum pemilu, ya. Kamu yang si jual dia beli itu pasti dolar jatuh. Banyak yang si jual karena butuh biaya pemilu kan. Kan triliunan mereka butuh biaya itu. Untuk presiden itu biayanya bisa triliunan itu. 1 juta sekian miliar dolar dia akan jual. Miliar dolar dijual dolar ke pasar. Ini dolar itu melimpah ke pasar. Rupiah dilangkah karena mereka kan kalau untuk menyogok suara kan mungkin baru lah pakai rupiah. Menggaji petugas pakai rupiah. Macam-macam mengasih orang itu bupati segala macam pakai rupiah. Ya. Sama sekarang itu sudah mulai gerilya kan mengenai penundaan pemilu kan. Penundaan pemilu pilpres ya ditunda. Gerilya itu butuh rupiah. Jadi partai politik jual dolar, ya, dolar. Rupiah bukan dolar jatuh. Jadi begitu presiden sudah terpilih, dolar naik lagi itu. Tapi jatuh nggak itu banyak, paling 1.000 ya. 1.000 jadi 14.000 ya. 500 sampai 1.000 turunnya. Jadi kalau sudah investasi dolar itu cuma 100 juta beli dolar, itu nggak efek sedikit. Kalau 1 juta dapat dolar berapa sih? Kalau 1.000 untung per dolar, nggak efek. Tapi kalau sudah investasi memborong dolar, partai politik yang jual dolarnya murah, sudah borong, misal 1 miliar dolar, wah itu kaya raya. Kalau 1 miliar untuk nah, kalau di yang ketiga terakhir itu kuitas ya, kuitas. Jadi kan mata uang saya kuitas. Kuitas itu biasa lembaga pembiayaan non bank ya, bisa menjaga kuitas seperti lembaga pembiayaan, seperti dana pensiun itu bisa. Mereka boleh main di pasar modal, mereka mentradingkan valuta asing mereka. Tapi kalau bank nggak boleh, bank dua aja, mata uang sama aplikasi boleh. Jadi misalnya lembaga keuangan memegang posisi perdagangan dalam saham sebesar 1 juta dolar. Jadi ini sebenarnya dolar sedikit rupiah tanpa melihat jumlahnya. 1 juta dolar jika beta 1 ya, dan setelah deviasi marketnya pasar lah 2%, just market return volatility 1,05 kalau errornya 5%, dikali deviasi pasar, deviasi pasar itu saja ISG-nya itu kan. ISG itu dimasukin datanya di Excel. Jadi deviasi itu ada 40%, 0,02 ya. 0,02 ya. Dapat 0,03 itu 33%. Maka dari likuiditas lah kalau sudah pegang sekuritas saham 1 juta dolar, nanti untuk 1 hari ke depan turun agak 3.000. Ya. Jadi mulai Indonesia itu hanya obligasinya. Kalau dolar, kalau mata uang sama likuiditas enggak, saham enggak. Nah, bagaimana kalau seandainya bentuk portofolio ya? Berarti kan satu itu, satu ya. Kalau portofolio, kalau di portofolio investasi itu portofolio tujuanlah untuk mengurangi risiko. Dengan syarat portofolio itu, dalam portofolio itulah karakteristik berbeda, yang sama karakteristiknya dari sekuritas itu. Misal obligasi saya pegang obligasi falas sama saham, tiga komponen investasi itu sudah beli. Nah, masing-masing itu obligasi macam ada obligasi PTA, PTB, PTC. Sama ada PTA, PTB, PTC. Kemudian apalagi valuta asing ada dolar Singapura, ringgit dan sebagainya. Masing-masing ada portofolio. Maka dicari yang relasinya itu
negatif ya, negatif, masih negatif. Positif nggak pas. Ya. Jadi kalau masih negatif. Misal hubungan antara obligasi sama pasar itu negatif, ini bagus. Bagi negatif mendekati 1. Itu bisa mengurangi risiko. Kenapa? Pada saat saudara obligasi naik, saham turun. Saham turun pasti naik. Tapi kalau saat obligasi naik, saham naik itu memang saat untung selalu besar untuk itu, saat rugi jeblok ya. Nah, jadi kerugiannya jadi besar. Kalau bisa formulasi. Maka formulasinya lah. Ini kalau 3 aset ya. Kalau 4, 5 pakai metrik ya. Pakai metrik. Kalau 3 masih bisa dihitung secara manual. Tapi kalau udah 4, 5, 10 jenis aset dalam satu portfolio, saya nggak bisa lagi pakai manual. Pakai aplikasi. Jadi kalau 3 itu yang pertama kita kita jumlahkan masing-masing dia ada di portofolio itu, dari sekuritas itu kita kuadratkan. Misalnya kalau dia sekuritas A, B, C, dikuadratkan, ditambah, bisa dia untuk sekuritas A, bisa dia untuk obligasi, dia untuk saham, untuk saham sama valuta asing itu dia berapa, dikuadratkan itu. Kemudian ditambah juga dengan kombinasi hubungan, misalnya kalau dia 3, A dengan B, A dengan C, terus B dengan C, berarti ada 4. Kalau 3 itu ada berapa? 3 itu bisa A, B, C, A dengan B, A dengan C itu kan 2. Sama B, C, berarti 3 kombinasi. Jadi A, B, A, C, dan B, C. 3. Mungkin 4. 4 apa lagi? Oh, ini bisa nggak? C, B kan sama aja. B, C sama C, B sama. B, A sama B sama. A, C sama C, A sama. Ini ada lagi cuma 3 itu aja kombinasi. Nah, masing kombinasi itu misalnya dari hubungan sekuritas A instrumen A dengan B, instrumen investasinya. Kalau A itu obligasi, B misalnya di sini misalnya B itulah kurs ya, C itu saham. Rho itu tanah rho itulah korelasi A dan B. Dikali dia masing-masing. Tapi nggak dikuadratkan. Tambah dengan 2 kali korelasi AC kali dia masing-masing. Dan dikali tambah dengan 2 kali korelasi rho B terhadap C. CB sama aja. Tapi nanti semuanya dikurung diakarkan. Akar atau pangkat setengah sama dengan akar. Pangkat setengah sama dengan akar. Contoh bisa seperti ini. Contoh. Misalnya lembaga keuangan itu memiliki 3 jenis sekuritas dalam satu portofolio, yaitu obligasi 7 tahun, zero kupon, fixed income, jadi obligasi 7 tahun dengan zero kupon, tanpa bunga, tanpa kupon. Posisi spot Switzerland, spot itu posisi sekarang, ya, 1 juta market, 1 juta market value, 1 juta. Posisi stock market index 1 juta, ya, market value. Nilai masing-masing itulah, ini sudah ketahui, ya, nggak usah dicari lagi. Zero kupon bond itu diarnya 10/70. Itu tadi ya. Itu tadi. Nah, kita dengan soal sebelumnya. Kosam 33 nih. Kalau dia untuk kupon obligasi kan 10/70. Itu bukan soal sebelumnya. 10/70. Ya. Nah, ini 10/70 kalau obligasi. Kalau dia itu mata uang berapa? Del 9320 ya. Kalau saham berapa? 33 saham. 3.000. Ini di sini. Ini. Jadi kalau dia untuk obligasi 10/70 dicari 10. Kalau dia untuk
kurs Switzerland 2020 ekuitas 333.000. Korelasi di antara itu korelasi bond sama Switzerland itu 0,2. Korelasi antara bond sama saham 4. Korelasi Switzerland sama stok 0,1. Ya. Jadi yang paling berdampak kerugian itu kalau hubungan bond sama saham itu 4 positif. Kalau obligasi naik, saham juga naik. Jadi kalau saham turun, obligasi turun. Kalau naik saya enak, kalau turun sama turun semua. Jadi kalau dia negatif, harga obligasi turun, harga saham naik. Ya, kan? Daripada harga obligasi turun, saham juga turun, itu sakit. Maka ini nggak ada korelasi yang negatif. Cuman ini ada min 0,2 korelasi antara obligasi sama Switzerland. Min 0,2. Obligasi saham plus 4. Kalau Switzerland sama stok 0,1 positif tapi kecil ya. Ini kita hitung dari rumus tadi kita masukkan. Pertama DAR dari obligasi kan 70 itu dikuadratkan. Tambah DAR dari valuta asing Switzerland 120 dikuadratkan. Tambah DAR dari saham 30.000 dikuadratkan. Dikuadratkan semua. Tambah 2 kali korelasi obligasi sama valuta asing kan negatif 0,2 dikali DAR masing-masing, DAR obligasi 70, DAR mata uang asing 20, tambah dengan 2 kali korelasi antara obligasi dengan saham 0,4 gitu ya. 0,4 ya. 0,4. Kalkulasi valuta asing dengan saham itu 0,1. Masukkan aja ya. Jadi kalau yang 2 kali RO, yang kedua pertama RO korelasi antara obligasi dengan mata uang. Yang 0,4 itu korelasi antara obligasi dengan saham. Dan yang ketiga korelasi antara mata uang dengan saham. Itu 9,330. Dapat 3,999. Jadi itu kalau di portofolio kerugiannya 3,999. Ya. Bukan ditambahkan 10,70 tambah 130 tambah 33 lebih besar namanya. Kalau masing-masing kan bisa tambahkan. Bisa masing-masing nggak di portofolio kan. Coba kalau masing-masing ya. Kalau masing berapa kerugian? Ya. Itu 10,70 tambah 130 berapa? Kalau masing-masing dapat 19 dapat 20 nih ya. Aplikasi sama 20 tambah 33 berapa? 53.000. Tapi kalau di portofolio kan rugi cuma 39. 3.000 kan lebih kecil kan. Itu maka portofolio itu bisa mengambil risiko pada sendiri. Jadi besar saya tambahnya kalau sendiri. Jadi 70 tambah 930 tambah 33. Jadi 53.000. Ngerti nggak Bosen? Halo? Ngerti nggak? Iya Pak, ngerti Pak. Jadi portofolio itu sekali lagi mengurangi risiko. Dengan syarat ya, jangan korelasi dari masing antar sekuritas itu jangan sampai positif semua ya. Ada negatif juga. Oke, positif 1 itu parah itu ya, parah. Kalau positif 1 berarti dia itu makin tinggi kan positif nih. Ya. Misalnya di sini positif ini kan sedikit penambah. Ya. Ini positif juga penambah, positif penambah. Kalau negatif ini pengurang. Ya. Pengurang dari kerugian masing-masing tadi. Ini yang
yang gede itulah korelasi antara obligasi dengan saham 0,4 positif lagi. Kalau seandainya ini negatif, wah kecil banget tuh. Bisa-bisa bukan 39, bisa 12.000 malah. Ya, portofolio. Jadi semakin besar negatif korelasi antara portofolio A dan B dalam portofolio itu mengurangi biar portofolio. Ini terbukti bahwasanya kalau masing-masing tinggi sekali, mau 3.000 potensi kerugian, tapi kalau portofolio kan cuma 39,99. Tapi portofolio itu nggak boleh digunakan sembarang kehidupan sehari-hari ya. Sehari, misal, Pak, saya harus bekerja banyak, tidak satu sumber aja. Saya kerja di bank juga, jam 8 sampai 12 di bank A, jam 12 sampai jam 4 di fintech, besoknya beda lagi. Wah, itu kalau itu seperti itu nggak pas ya. Yang cukup investasi aja. Portofolio. So, portofolio ini Pak, portofolio saya harus punya rumah di Jakarta Utara satu, di Jakarta Pusat satu, kalau banjir di Jakarta Utara saya pindah ke Jakarta Selatan. Karena kalau Jakarta Utara banjir, Jakarta Selatan nggak banjir. Saya punya rumah di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Bekasi, di Tangerang, wah, banyak sekali rumah. Jadi tiap hari itu dia pindah-pindah aja, yang nginapnya. Nah itu kalau terjadi, sudah nggak fokus hidupnya, ya nggak fokus. Polisi itu nggak jangan pindah-pindah. Nah, yang ketiga, bagaimana metode historik atau backestimation. Ini metode ini sebenarnya metode yang kadang-kadang nggak masuk akal juga ya, metode. Tapi secara sistematis, ya. Matematik bisa dijalankan, tapi real dunia nyata nggak bisa. Nggak bisa. Historik atau backestimation. Jadi backestimation ini simple modelnya ya. Kalau tadi bukan distribusi normal. Ya. Variasi, isinya, ya. Jadi tergantung pada alfanya. Yang ketiga tidak memerlukan perhitungan correlation, standar deviasi, korelasi A dan B, A dan C, dan sebagainya. Tidak perlu di sini. Ya. Dia pakai logika sederhana ya. Dan kadang-kadang saya pikir susah juga masuk akal. Tapi itu dipakai juga. Jadi kalau ingin menerapkan metode ini, harga itu harus 500 harga minimal. 500 ke belakang. 500 itu nanti kalau isi 5% berarti 5% kali 500 berarti 25 data. Data kayak tidak rata seperti risiko mulai dari gede sampai yang kecil. 500 data nanti ada kemungkinan potensi risiko rugi. Diurut rugi paling besar nomor 1, rugi nomor 2, rugi yang berikutnya nomor 2 sampai ranking 25. 25 itulah dernya. Rugi 25. Ini masuk akal di mana? Itu der. Ya. Karena seperti judi buntut ya sama itu. Kan dipakai secara logiknya bisa mereka terima walaupun kita lihat rasional juga itu terjadi ini juga sama. Nah, coba lihat deh. Jadi dasar dari metode ini adalah value portofolio berdasarkan harga aktual aset yang ada di hari kemarin, 2 hari lalu. Ini hari ketiga, hari keempat, hari pertama kan sekarang, 2 hari lalunya kemarin, 3 hari sebelumnya sampai 500 berikutnya, 500 hari berikutnya. Ya. Lalu menghitung 5% hasil terburuk. 5% terburuk, 5% di 500 dapat 5 angkanya. Ini terendah dari 500 hari. Jadi di ranking seperti saya katakan tadi, ranking rugi terbesar nomor 1, rugi lebih lagi sampai rugi 5. Hadirnya di 5 itu. Stepnya seperti ini ya. Stepnya itu. Gue udah mahasiswa satu, saya pengen bikin skripsi dengan aplikasikan metode backestimation ini. Nanti dilihat faktanya, apakah tepat apa enggak. Berapa kemungkinan melesetnya. Tapi dia pakai harga ini, harga Kelijati.
bilang Punjati itu mah harga di mana? Memang ada pasarnya di desa Jati. Enggak ada. 500 harga tiap hari ada enggak? Karena harga stagnan. Minggu pertama harga stagnan. Biasanya di pasar-pasar, kalau pasar berjangkai yang kapal Jati, dia lama mikir, ya, jadi nggak jadi gitu. Kesulitan data itu. Kalau harga saham bisa ya, harga saham sudah punya saham nih, ya. Dan saham sebagian dari ada asing, ada Jadi langkah pertama, membersihkan posisi dalam mata uang asing ke lokal. Misal kalau dia punya 2 mata uang, Switzerland sama Jepang ya. Jadi kebersih dulu ke dalam dolar kalau dia perusahaan di Amerika, perusahaan di Indonesia berarti kebersih ke rupiah semua. Setelah kebersih, kemudian ukur tingkat sensitivitas dari masing-masing posisi. Sensitivitas itu kalau harga kurs itu naik 1%, kira berapa kerugian. Kemudian ketiga ukur siku portofolionya. Ya. Kemudian yang kelima, persentase perubahan aktual nilai tukar uang untuk setiap 5 hari yang lalu. Jadi hitung 5 hari yang lalu. Hitung ya, berapa ekspektasi kerugiannya atau untung serugi. Kemudian setelah itu diurut ya. Urut satu yang tertinggi risiko sampai urutan ke-5. Ke-5 itu rendah pada 1. Rasa diurut, maka VAR-nya yang kerugian hari ke-25 itu. Itulah VAR. Kemudian kan kamu bisa seperti itu. Ini contoh misalnya. Contoh. Ya. Berarti ambil contoh, kalau sudah baca bingung. Ini kalau dengan ceramah saya nggak bingung. Simpel aja. Ya. Misalnya contoh, pemegang keuangan itu punya ini ekstrim gitu. Punya mata uang yen, mata uang Switzerland ya. 500 juta mata uang yen, 20 juta mata uang Swiss franc ya. Ya mulai hari ini dulu, hari 1 Desember. Kalau dia mau 5 hari, nanti dicari berapa untuk 30 Desember, 29 Desember, 28 Desember, 20 Desember ke belakang. Sampai 500 hari ke belakang. Habis itu di ranking. Terus ketika sikunya. Jadi tadi langkah pertama apa? Itu kebersih ke mata uang dolar dulu. Jadi 500 sen itu kalau satu apa 130 yen itu per 1 dolar. Maka kalau dia 500 dolar kan tinggal bagi 130 ya. Dapatnya 3,8 juta dolar. Ya kalau Swiss franc 1 dolar 1,4. Jadi kalau 20 juta Swiss franc 1 juta bagi 1,4 dapatnya 2,8 juta dolar. Nah, setelah itu bagaimana kalau seandainya kurs itu dinaikkan 1%. 1% kan dari kurs 130 naik 1% berarti 1,01 dikali 130 dapatnya 1,3. Dan kalau kurs yang Swiss franc itu kurs persen, Swiss franc 1% berarti dari kurs 1,4 dikali 1,01 dapatnya 1,144. Sehingga dikonversi lagi yang kursi baru dapatlah nilai dalam dolar. Kalau yen itu 38,03 dolar. Swiss franc itu nilai dolarnya 14,144. Nah, kita bandingkan di sebelumnya. Kalau yen itu kalau naik 1%, dia rugi 38,81. Kalau Swiss franc naik 1%,
dia rugi 141, 42 dolar. Itu berapa kedua. Kalau tiga nanti kita hitung berapa totalis untuk kedua. Jadi ya, bisa hari ke-30. 30 satu hari sebelumnya, 30 itu misalnya perubahan kurs ya. Perubahan kurs itu 0,5%, berarti 0,5% dari dari 38,081 dapat 19,045 negatif. Yang kedua Swiss franc itu kayaknya 0,2%, berarti 0,2% dari 141. 141 14 0,2 kali 14 juta 14,4 juta dapatnya 288 ya, kerugian ya. Oh ini kali dia perubahan aja ya, perubahan aja kali 1/1, jadi 0,2 kali 1/1 dapat 8,2. Kalau yen 0,5% dikali minus 38,081 dapat minus 1,4. Sehingga total risiko ini lah ditambahkan yen 19 minus 19 tambah minus Swiss franc dapatnya minus 4738,9. Jadi hari pertama sebelumnya itu minusnya 4738. Jadi lakukan pada cara yang sama, dilakukan untuk hari tanggal 29, 30 dan sebagainya. Sampai ke 15 hari. Habis itu ranking. Dan ranking contoh sini. Risiko kerugian tertinggi itu saat 8 Mei, 6 Mei. Itu minus 1,9. Ini tertinggi. Lalu tinggi kedua 21 Januari. Tinggi ketiga 90. Kita cari ranking tertinggi 25. Itu minus 43 tadi. Sehingga apa kita katakan ya, maka VAR itu sama dengan minus 4738 VAR. Usaha itu lagi misalnya VAR itu dia dikali akar N usaha. Itu ranking ke-5. Kalau mau 5 hari berarti 4738,9 kali akar 5. Terus 10 hari dikali akar 10. Ini kan untuk 1 hari 4738,9. Itu cara ngitungnya. Kan simpel sekali itu, gitu. Dan susah akal sehat kita apa ya seperti ini. Ada simpel dan sedikit masuk akal. Ya. Apa kelemahan historik atau big simulation itu? Kelemahannya apa? Ya. Jadi kelemahannya apa? Pertama, observasi hanya 500 buah observasi. Mencukupi dari sudut pandang statistik. Misalnya, sebenarnya 5% VAR itu dasarnya pada 1000 hari sebelumnya. Baru bisa. Ya. Jadi probabilitasnya 5% kali 1000 kan 50. Jadi ranking ke-50 diambil. Ya. Atau 5% dari 1000, 10.000 hari sebelumnya. Kalau 10.000 hari berarti berapa? 5% dari 10.000 hari. Ya. Jadi aja. Jadi ranking seperti itu. Dan ketiga Monte Carlo simulation. Ya. Dan Monte Carlo ini puluhan dari simulation ini. Cuma data 10.000 ya. 10.000. Ya. Itu. Jadi ada formulasi yang digunakan. Ya. Langkahnya pertama menghitung historik varian metrik ya. Dari pouring change dari perubahan kurs ya. Yang kedua metrik data dikomposisi ke dalam dua segmen metrik yaitu A dan XN. Di mana A menjadi jumlah di kolom A.
Ya, jadi itu. Kira pertanyaan sampai sini. Pertanyaan sampai sini. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Kalau belum berarti saya tunggu sampai ada dong. Kalau belum. Belum saya tunggu nggak sampai ada. Jawabannya belum. Atau nggak ada. Kalau nggak ada nggak saya tunggu. Ya. Halo? Kenapa, Pak? Gimana, Pak? Halo? Halo, Pak. Ngerti nggak? Halo, Pak. Ya. Belum, Pak. Ini yang muncul masa sendiri aja karena lain nggak buka video. Ya. Nah, baru buka video. Astari, ngerti nggak Astari? Astari Gunawan, ngerti nggak? Iya, Pak. Lagi di mana nih? Lagi di toko atau apa? Lagi ada acara keluarga, Pak, di luar, Pak. Oh, kerja keluarga. Kalau si Tiara gimana Tiara? Ngerti nggak? Saya di kantor, Pak. Ngerti, alhamdulillah. Oh, ngerti di kantor. Kantor di Bank Mandiri itu di mana? Saya di KPBN, Pak. BPN. Ya. Si Marcella Risti ngerti nggak? Iya Pak, saya lagi sambil swab Pak. Oh, swab. Kok tengah malam swabnya? Mau berangkat besok? Iya Pak. Kemana? Enggak berangkat Pak. Cuman lagi pilek sama batuk jadi disuruh swab. Oh iyalah. Pilek batuk itu pasti positif ya. Antigen itu sekarang digampangkan. Kalau udah flu pilek itu pasti positif. Caranya gitu. Caranya sebelum swab itu kamu asap-asap dulu. Asap tuh aja asap. Ditaruh air panas di ember tuh muka kamu itu di di ditaruh di kan nanti keluar asap tuh. Air panas taruh di ember keluar asap. Kamu bungkus kepala ke selimut nanti masuk ke mulut ember itu sampai hilang. Nanti pileknya hilang tuh, flunya hilang, langsung hilang. Baru tes swab pasti negatif hasilnya, pasti negatif. Saya udah coba itu. Saya bisa dari pagi kemarin ya. Kemarin itu begitu bangun, diri saya tersumbat. Badan saya agak meriang ya, ini kayaknya kena juga. Langsung saya asap-asap. Asap itu setelah 15 menit langsung keluar ingus di hidung, langsung plong habis ya. Plong habis. Nah, itu. Waktu saya kemana tuh kemarin itu untuk kampus kan harus tes swab waktu acara. Hasil terima kan saya kan sudah 7 tahun sebulan wakil 1 kan sudah terima kedua prodi harus di swab. Terus swab itu saya kurang enak badan, saya langsung terapi asap itu, panas itu, langsung plong, malamnya langsung saya swab antigen, negatif hasilnya. Kemarin itu saya ke daerah keempat, ke mana? Ke Medan, ke Padang, Makassar, Solo, Jogja, November, Desember, Januari. Alhamdulillah nggak apa-apa karena para fisik saya kurang fit, tapi sebelum tes itu saya air panas dulu. Ini mudah nggak apa-apa ya. Ya harusnya sih. Ya kalau sudah panas tadi itu nggak ada masalah. Panas ya. Ya saya ingin foto ya. Ini ada. So di layar saya itu yang kelihatan yang buka on cam-nya, off cam nggak ada kelihatan. Kalau sudah off cam kan saya nggak tahu sudah hadir apa enggak. Itu di Zoom saya setel gitu. Jadi yang yang hadir cuma Tiara, Astari, Lilis, Lutfi, dan Adri. Dan saya nggak hadir. Nah itu ya. Kecuali dia buka on cam muncul semua, muncul ya, muncul. Tapi kalau dimatikan off cam nggak kelihatan, soalnya nggak hadir aja. Ya muncul ya. Nah, itu 24 orang. Orang nih 1, 5, 8 orang, 15, berapa nih? 17, 17, ya, 18, ya.
18 yang hadir ya. Jadi kalau saya potret ini paling yang hadir ya ini lah. Nanti bukti otentik kan yang hasil fotonya. Pak saya hadir Pak, foto nggak ada. Karena kalau yang off cam nggak masuk dalam foto, walaupun sudah ada foto di punya foto, tapi di on camnya di foto saya nggak kelihatan ya. Hadir Pak Sparta. Penting on cam, kalau on cam nggak ada muncul ya. Kalau off cam nggak muncul orang. Ya, berapa nih? 5, 15, 17 memang 17 orang. Kalau di datanya 28 ya. 8 ya. Oke, kalau enggak saya foto dulu ya. Saya foto satu ya, foto ya. Nggak usah nunggu. Jadi risikonya kalau nggak di on cam kan sudah nggak hadir di sini. Di fotonya kelihatan nggak hadir. Oke, itu ya, 1 berapa jumlah? 5, 20 orang, tinggal 7 orang lagi belum on cam. Oke. Saya hitung ya. 1, 20 orang cuma yang on cam. 1, 2, sebentar. 1, 2, 1, 2, senyum ya. 1, 2, 3. Coba saya lihat. Bisa kirim di grup ya. Sorry. Nah, ini coba lihat di hasil itu. Yang ada berapa? 22 ada. 28. Oke. Sekarang saya masukin absen ya, kehadiran. Saya sudah absen nih. Kalau itu nggak terkoneksi di kampus, repot juga. Ini kan Zoom-nya terkoneksi di kampus. Ini saya absen. Kemudian absensi. Ini Rabu. Ini. Berarti ada 2 nih. Ya. Oke, ini kuliah keempat ya. Kuliah keempat. Saya harus screen dulu absennya. Screen ya. Oh, ini ya. Jadi pertama itu Marcella, ada Marcel. Marcel nggak ada. Oke. Hadir Pak. Oh, dia hadir ya. Ini Marcel ya. Kemudian Wiji Hadir, Pak. hadir. Kalau itu ke sebelah Pak anak. Marcel. Pak. Siapa Wiji? Apa hadir? Wiji mana? Wiji hadir, Pak. Mana Wijinya? Saya, Pak. Oh itu. Ini nggak pernah lihat wajahnya nih. Wiji. Pak. Itu aja. Kemudian Nelsia mana? Hadir, Pak. Nelsia ya, Nelsia. Hadir. Kemudian si Farhan. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Kemudian si Rahma. Hadir, Pak. Rahma mana? Ini, Pak. Oh iya, Rahma. Kemudian si Reza. Hadir Pak. Oke, bisa hadir. Kemudian si Elga. Elga mana? Elga nggak ada.
Elga itu yang mana ya? Elga ini kayak artis ya. Ya. Fadla, Nabila, Hadir, Pak. hadir ya. Nabila. Kemudian Adelia Putri. Adelia Putri. Pesan apa Pak? Udah pada pulang. Mega Lestari. Mega Lestari. Gak ada. Mega lagi sakit, Pak. Sakit apa? Eh, Covid. iya, Pak. Mungkin suratnya ke saya ya. Baik, Pak. Dan si Fajrin. Hadir, Pak. Pak, maaf. Kelewat. Tadi Elga sakit, Pak, izin saya. Sama itu Marcella itu hadir, Pak. Suaranya kayaknya nggak kedengeran ya, Pak. Mana sumber sekarang? Mohon izin ya, Pak ya. Elga sakit. Sudah Marcel kemana? Marcel. Nah, itu hadir, Pak. Terus sama Elga sakit, Pak. LK mana? Elga bawah, Pak. Oke. Nah, itu sakit, Pak. Elga sakit. Iya, betul. Izin ya, Pak. Mohon maaf. Izin. Pak ini ada kan? Sakit, Pak. Maksud saya sakit. Maaf, Pak. Mau rencana sakit itu sudah sakit ya? Sakit nanti disertakan ke Bapak, Pak. Oh, saya mau rencana sakit tuh. Dia mau rencana sakit, Pak. Nanti sakitnya besok enggak kan? Enggak, Pak. Nanti saya biar Adelia. Dia sakit juga enggak tahu berita. Lestari. Ini sakit juga nih. Iya, sakit, Pak. Mega, Pak. Nah, enggak Lestari. Oh my God. Lagi. Dan Tiara. Pak. Tiara sakit enggak kan? Sehat ya? sakit hati tuh, Pak Tiara. Sakit sama siapa? Sama si Dandi. Hah? Enggak gitu, Pak. Enggak. Windy Hadir, mana? Hadir, Pak. Di Windy. sini, Pak. Hadir, Pak. Oh iya. Oh beda foto sama ini. Benar Windy. Ini foto Windy ya? Ini fotonya. Iya, Pak. Orangnya kok beda sih? Beda banget. Nah, beda nih. Lebih cantik di videonya pada foto. Sinta, Izin suratnya nyusul nanti, Pak. surat apa? Surat nikah. Surat izinnya, Pak. Di sini surat nikah. Yosua, Hadir, Pak. hadir. Dan Mary. Hadir Pak. Mary hadir ya. Adri, ini Adri ya. Kemudian si Bonavicius. Ada nih. Ini orangnya nih, nggak ada. Lestari. Hadir, Pak. Kemudian si Dandi. Dandi tadi ada mana nih? Hadir, Pak, hadir. Dandi ya. Dandi itu Dandi itu. Dandi, Pak. Bukan Dendi ya. Iya, Dandi. Ini Luffy. Hadir Pak. Iya. Pak Sparta, mohon maaf saya hadir, Pak. Siapa? Bonifasius, Pak. Oh iya, tadi gua diam aja. Lagi tidur. Iya, Pak. Oh. Ini rambutnya kayak Tarzan. Masanya panjang. Devraz. Hadir, Pak. Makin panjangnya. Ini kayak apa rambut? Kayak pohon beringin rambutnya ya. Devraz. Hadir. Rambutnya model pohon beringin. Rambutnya itu. Oh, hah? Enggak. Kayak pohon beringin. Devraz ya. Sylvie. Hadir ya Pak. Hadir Sylvie ya.
Udah habis. Apa sih ada? Si Selina. Selina. Ini mana nih? Bangkit. Udah Muhammad Al-Ghifari. Hadir, Pak. Ini mana? Oh, ya. Hadir. Hadir, Pak. Roni. Hadir, Pak. Roni mana nih? Oh ya, sama ya. Muhammad Hafizhan. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Siska. Hadir, Pak. Hadir, Siska hadir. Ya, udah hadir ya. Oke, selesai. Stop screen. Ya. Oke, dengan berakhirnya absensi ya. Udah kita sudah foto-foto, udah absensi, udah dapat ilmu banyak banget ya. Nah, maka hari ini cukup sampai di sini kuliah kita. Karena saya udah ngantuk juga ya. Dan saudara sudah gelisah ya. Sudah gelisah supaya segera berakhir kuliah ini. Sudah berakhir penderitaan saudara karena kuliah hari ini. Nah, itu bisa tutup lainnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Ya, makasih ya Pak. Izin lab ya Pak. Ya, silakan izin live. Live, Pak. Ya, silakan. Yang tadi kelompok Kamu tuh. Ya, ulang lagi aja, Di email aja ya. Ya. Pak.